Ya, halo teman-teman Toasti. Perkenalkan, nama aku adalah Nicholas Sudianto Goich dan saya di sini adalah anggota Toasti pada tahun 2021 dan di sini saya akan membahas beberapa soal yang telah dikirimkan teman-teman kita. Nah, ini adalah contoh soal pertama. Cometary orbit usually have very large eccentrics, often approaching or even ascending unity. Halley's comet has an orbital period of 76 years and an orbital eccentricity of E is equal to 0.9673. What is the semi-major axis of comet's Halley orbit? Mohon maaf, Inggris saya tidak sebagus itu. Nah, jadi yang pertama nih, yang A nih dia minta berapakah nilai daripada semi-major kita. Nah, kita harus lihat apa informasi yang telah diberikan oleh soalnya. Nah, informasinya ada periode dan ada eksentrisitas. Ya udah, kita sudah tahu nilai periodenya yaitu sekitar 76 tahun. Dan nilai eksentrisitas ya kita dapat 0,9673. Oleh karena itu di sini kita bisa memakai hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3. Nah, kita tahu bahwa komet Halley ini juga mengorbit benda pusat yaitu matahari sama dengan bumi. Oleh karena itu kita bisa pakai perbandingannya dengan bumi. Jadi periode bumi kuadrat dibagi A bumi pangkat 3 sama dengan periode Halley kuadrat dibagi A Halley pangkat 3. Nah, kalau di sini saya lebih condong untuk memakai itu ya, untuk memakai dalam satuan tahun dan satuan AU ya untuk mempermudah semuanya ini. Jadi satuannya kita pakai A, ini sini kita pakai tahun, sementara ini harusnya kuadrat. Di bawah 1 AU pangkat 3 sama dengan 76 kuadrat dibagi AH, saya singkat aja AH pangkat 3. Nanti AH berarti sama dengan AK pangkat 3 dari 76 kuadrat. Yang dimana nanti nilainya kalau misalkan dihitung mendapatkan 17,9422 AU. Oke, ini yang untuk yang A. Yang kedua dia minta use the orbital data of comet Halley to estimate the mass of the sun. Nah, dia minta kita untuk menghitung berapa masanya daripada matahari dengan menggunakan data yang telah kita temukan. Sebentar ya, kita pindahkan dulu. Nah, jadi kita langsung aja yang B. Yang B kita tadi diminta untuk menentukan berapa dia punya masa mataharinya. Ya udah, tetap pakai hukum Kepler 3. Seperti biasa aja, hukum Kepler 3. Kita pakai yang periode kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per GM. Nah, tapi dalam kasus ini, kita kalau misalkan mau dapat masanya dalam bentuk kilogram, maka periodenya harus dalam bentuk second dan A-nya dalam bentuk meter. Periode 76 tahun. Nanti ubah ke second dengan cara, kalau aku sini ubahnya 76 kali 365 hari kalikan 24, karena dalam satu hari ada 24 jam, dikalikan 3600. Nanti dapat nilainya berapa, silakan dihitung sendiri pakai kalkulator masing-masing. Habis itu A-nya tadi kita dapat sekitar 17,9422 AU. 1 AU itu adalah, berarti nanti caranya 17,9422 dikalikan 1,496 kali 10 pangkat 11. Nanti dapat satuannya dalam bentuk meter. Oke, nanti kalau misalkan dimasukin, ini kita kalau kita main-main tukar nanti jadinya kayak gini. Masa sama dengan A pangkat 3 per periode kuadrat dikalikan 4pi kuadrat per G. Per G. Nanti masukin semua nilainya. G ada konstanta satuan gravitasi, pi kuadrat seperti biasa, periode masukin, nilai A dimasukin. Nanti dapat masanya itu sekitar 1,9887 kali 10 pangkat 30 kg. Oke, itu yang B. Sekarang kita lanjut yang C. Yang C diminta calculate the distance of comet Halley from the sun at perihelion dan aphelion. Nah, dia minta kita jarak dari perihelion ke aphelionnya itu gimana pada saat komet Halley ini. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin untuk sekedar info aja ya yang bagi belum tahu, di dalam semua benda ini kan mengorbit titik fokus atau mengorbit pusat yang dimana terletak di salah satu titik fokus dalam bentuk lintasan elips. Nah, pasti ada yang namanya jarak paling dekat dan jarak paling jauh. Contoh, matahari tak kasih di titik fokus satu ini. Berarti nanti ada dua titik, yaitu titik ini dan titik ini. Titik ini merupakan titik terdekat benda ke pusat, dan titik
Aphelion adalah titik yang terjauhnya. Jadi ini yang aphelion dan ini yang perihelion. Nah, di dalam komponen orbit elips ada juga yang namanya semi mayor. Semi mayor itu sebenarnya yang ini. Ini semi mayor. Yang ini semi minor. Dan yang ini adalah C. Nah, berarti kalau misalkan mau cari perihelium ya apa? Kalau segini dari sini ke sini adalah A. Sedangkan dari sini ke sini adalah C. Maka untuk cari perihelium ya udah A min C. Nah, terus cara nyari cirinya gimana, Kak? Nah, di dalam elips ini ada lagi yang namanya rumusnya E sama dengan C per A. E ini apa lagi, Kak? E ini adalah eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah menyatakan seberapa lengkung kamu punya orbit ini. Kalau misalkan lingkaran, berapa E-nya? Lingkaran E-nya 0. Elips, E-nya itu 0 kurang dari E kurang dari 1. Ini 1 ya. Terus kalau parabola, E-nya itu sama dengan 1. Sedangkan hiperbola, E-nya itu lebih besar daripada 1. Saya hapus dulu. Nah, dengan memodalkan rumus E sama dengan C per A, berarti C itu sama dengan E kali A. Berarti sini saya bisa ubah jadi A min AE. Saya keluarkan A-nya jadi A dalam kurung 1 min E. Kalau yang aphelium sendiri gimana, Kak? Yang aphelium sendiri berarti ini kan A. Ini juga C, ya udah tinggal A plus C. C-nya diganti jadi AE. Ya udah A dalam kurung 1 plus E. Udah deh. Kita tahu sudah nilai A-nya tadi sekitar 17,9422 AU. Dan kita tahu tadi nilai E-nya itu sekitar 0,9673. Masukin masing-masing nanti dapatnya sekitar periheliumnya itu aku dapatnya, ini aku bulatin ya, 0,58671 AU. Sedangkan yang aphelium aku dapatnya 35,2977. Nanti kalau misalkan hitunganku ada yang salah, nanti kasih tahu aja ya di kolom komentar. Kita lanjut yang D. Yang D tadi tuh dia mintanya determine the orbital speed of the comet when at perihelion, at aphelion, and at semi-major axis of its orbit. Oke. Sebentar, maaf. Nah, jadi tadi dia minta nih berapa kecepatan di titik-titik itu. Nah, sekarang kita harus mikir kembali nih. Ya apa cara nentuin kecepatan di orbit elips? Kalau orbit lingkaran gampang. Nah, kalau orbit elips ya apa? Ya biasa aja sih. Kalau saya sendiri sebenarnya penurunan kecepatannya sendiri ini memakai sistem diferensial juga. Tapi saya di sini pakai yang gampang aja deh. Energi orbit sama dengan energi potensial plus energi kinetik. Energi orbit untuk elips adalah min G M1 M2 per 2A. Sama dengan energi potensialnya yaitu min G M1 M2 per L EK-nya setengah MV kuadrat. Nah, M-nya sama semua nih, coret dulu M1-nya. M2 ini adalah M pusatnya ya. Berarti ini kalau di sini tak pindah, bisa nggak jadinya kayak gini? Bisa kan? G M2 dalam kurung 1 per L min 1 per 2A. Sama dengan setengah V kuadrat. Maka V sama dengan akar dari 2GM dalam kurung 1 per L dikurangi 1 per 2A. Udah. Gampang kan? Nah, sekarang kita tinggal masukin nilai untuk V perihelium, masukin jarak perihelium. Nah, tetapi ingat, kalau di sini kita mau dapatnya dalam bentuk meter per second, kita L-nya juga harus dalam bentuk meter. Karena itu nanti kan kita tadi dapat di nilai C-nya itu periheliumnya 0,58671 AU. Nanti ubah dulu 0,5671 ke meter dengan dikalikan 1,496 kali 10 pangkat 11 untuk jadi meter. A-nya juga nanti diubah juga sekaligus. A-nya kan tadi 17,9422 AU, kita ubah ke meter. Nanti dapat V, masukin itu nilai semuanya, nilai kuantata G-nya udah tahu, nilai M-nya udah tahu, L-nya udah tahu, A-nya udah tahu. Nanti tinggal masukin, nanti dapat V periheliumnya itu sekitar 541,90289 meter per second. V apheliumnya itu sekitar 906,64335 meter per second. Nah, kalau misalkan di semi minor axis, nah ini dia, sebentar. Semi minor axis benar nggak sih? Sebentar, mohon maaf.
di semi-minor axis of its orbit. Oke. Nah, jadi ini di sini dia minta jika di semi-minor axis ya apa nih? Sebentar ya. Nah, berarti dia mintanya itu kayak gini. Contoh bendamu di titik sini nih. Tak kasih titik-titik. Nah, dia minta jika benda yang ada di sini nih berapa kecepatannya. Nah, berarti jaraknya itu ya itu yang ini. Ini ada titik fokus 1, titik fokus 2. Asumsi benda berada di titik fokus 1 aja deh. Nah, dia minta jarak L ini. Jarak L ini apa? Nanti jarak L ini akan setara dengan A. Kok bisa? Karena kan gini, di dalam orbit elips ada yang namanya sifat khusus, yaitu jika kamu tarik dari titik fokus dari satu titik fokus ke orbit, baru kamu tarik ke titik fokus yang satunya itu, total jarak yang ditempuh ini adalah 2A. Nah, jadi kalau di sini, kalau misalkan aku tarik ke sini, kan ini sama nih dua-duanya, dan totalnya 2A. Maka satu di sini apa dong? A lah. Ya udah, ini A karena kan sama, dan jarak totalnya masih 2A. Ya udah. Makanya nanti L-nya akan sama dengan A. Maka nanti V sama dengan akar 2GM dalam kurung seper A dikurangi seper 2A. Sebentar, kalau yang ini saya lupa hitung tadi. Sebentar, saya coba hitung pakai kalkulator saya. Ini sebenarnya bisa tak simplify nggak sih? Jadi akar 2GM dalam kurung AA. Jadi seper 2A. Coret-coret akar GM per A. Masukin nilainya, sebentar, 2 kalikan 2, 2 per 2. Sebentar, sorry, mohon maaf, ini pikiranku agak lambat nih. Iya bener, bisa main coret, dapat, ya bener. Dan nanti GM per A tinggal masukin nilainya 739 G kalikan 1,9887 kali 10 pangkat 30 dibagi dengan A tadi nilainya sekitar 17,9422 O. Nanti dapat nilainya sekitar 7031,8385 meter per second. Nanti kalau misalkan ada yang salah hitungan, nanti tinggal dikasih tahu aja ya di kolom komentar bawah. Oke, itu dia untuk yang D. Sekarang kita masuk yang ke E. Yang E ini dia minta perbandingan energi kinetik. Energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat. Dia nanya tadi, sebentar, tak kasih soalnya deh daripada bingung. Sebentar. Dan dia nanya, how many times larger is the energy kinetic of Halley's Comet at perihelion than at aphelion? Jadi dia mau nanya nih, seberapa besar sih energi kinetik di perihelion dibandingkan yang aphelion? Nah, kita berarti ya udah EK perihelion, EK pada saat perihelion, dan EK pada saat aphelion, EKA sama dengan setengah mv kuadrat m perihelion kuadrat dibagi setengah m v nya pada saat aphelion kuadrat. Coret berarti tinggal VP kuadrat dibagi VA kuadrat. Masukin saja sebentar, tadi VP nilainya itu sekitar sekian, 41,90289. Nanti kalau misalkan ada yang salah hitungan bisa langsung komentar lagi ya, sekali lagi. Soalnya manusia tidak ada yang namanya sempurna. Sekitar 3618,99. Ya udah buatin aja deh. Jadi 3619 deh. Jadi ya sekitar segitu deh. Berarti energi kinetik di perihelium 3619 kali lebih besar dibanding energi kinetik di aphelion. Oke, itu dia untuk soal nomor 1 kita. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 kita sebentar. Nah, yang ini, bentar, tak pindahin dulu biar ada jarak.
Oke, sip, kita gedein sedikit. Oke, soal nomor 2. Bon albedo suatu planet menyatakan fraksi sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan planet yang menentukan besarnya pemanasan yang diterima dari matahari. Sementara geometric albedo dalam kurung PV adalah fraksi cahaya tampak yang dipantulkan yang menentukan terang redupnya planet yang akan teramati. Formula yang lebih teliti untuk memperoleh temperatur kesetimbangan planet T dalam kurung Kelvin yang mengorbit matahari di jarak D dengan memperhitungkan efek rumah kaca adalah sekian. Ini formulanya bisa dibaca sendiri. Formula di atas masih mengabaikan kontribusi pemanasan internal planet. Berapakah Mars dalam kondisi kesetimbangan yang diketahui memiliki bon albedo 0,25 dan mengorbit matahari di jarak rata-rata 1,5 SA? Oke. Nah, ini sebentar, saya ketika pertama kali baca soal ini saya pertama agak bingung. Kenapa? Karena di sini dia ada dikasih nih, dia bilang ada efek rumah kaca nilainya G. Nah, di sini juga ada nih di formula nih nilainya G. Tapi di keterangan di sini nggak diketahui nih nilai G-nya berapa. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan saya bilang sendiri, ini soal masih agak rancu ya, karena tidak memberitahu ini kita mau nyarinya ini gimana kalau misalkan nggak diketahui nilai G-nya. Nah, setelah saya coba diskusi, saya coba mengerjakan tanpa memasukkan nilai G. Jadi saya mengabaikan nilai G-nya atau G-nya. Jadi kalau misalkan kita mau mengabaikan efek rumah kaca, G-nya saya anggap 0 deh. Kalau saya anggap 0, nanti rumusnya jadi T dalam kurung 1 min albedo bon albedo pangkat 1/4 dikalikan L matahari per D pangkat setengah dikalikan T matahari. Nah, ini jika mengabaikan efek rumah kaca. Dapatnya ini dari mana? Nah, ini sebentar saya akan terangi bagaimana cara dapat rumus ini. Gini, planet ini kan kita ingat ya, kita mengabaikan pemanasan internal planet sementara. Jadi kita mengasumsi energi yang diserap planet ini adalah energi dari luar. Jadi energi dari luarnya ini datang nih. Si planet terima nih energi. Lah, energi dari luar ini siapa toh? Ya pasti dari energinya matahari. Nah, berarti energi matahari, energi terima yang diterima planet, tak tulis ET aja, energi terima. Energi yang diterima planet yaitu energi fluxnya matahari. Energi flux rumusnya luminositas per 4πd kuadrat. Nah, tapi ini energi flux ini hanya berlaku untuk area sebesar 1 meter kuadrat. Sedangkan di sini planetnya bukan areanya nggak sebesar 1 meter kuadrat, area planet. Nah, maka oleh karena itu harus dikalikan dengan luas planet yang menghadap matahari. Maka dikalikan dengan pi kali L planet kuadrat. Ini adalah total energi yang diterima si planet. Nah, tetapi ingat, supaya ini bisa dikonvert jadi temperatur, kita mikir lagi, energi ini sepenuhnya nggak diserap sama si planet, atau jangan-jangan ada yang pantul. Nah, itu makanya ada bon albedo. Nah, tadi bon albedo di sini sudah menyatakan fraksi sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan planet. Nah, berarti bon albedo sendiri rumusnya adalah bon albedo atau A status AB sama dengan energi yang dipantulkan per energi yang diterima. Nah, tapi kita yang mau cari di sini bukan energi pantulnya. Kita di sini nggak akan nyari energi pantulnya, tapi kita mau cari energi yang diserap planet. Energi serapnya ini berapa nih? Nah, kita harus cari. Kita tahu energi yang diterima itu antara nanti bakal dipantulkan atau bakal diserap. Maka energi pantul kita bisa ubah jadi ET dikurangi ES atau energi serap. Energi terima dikurangi energi serap. Maka energi terima dikurangi energi serap per energi terima. Jadi nanti 1 min ES per ET. Berarti nanti kalau misalkan saya ubah sedikit ini, berarti nanti jadinya ES energi serap per energi terima sama dengan 1 min bon albedo. Maka total energi yang diserap sama dengan 1 min bon albedo dikalikan energi terima. Energi terima itu, ini dia tadi, ini energi terima kita. Nah, kita tinggal masukin energi serap itu adalah luminositasnya si planet, akan berubah menjadi luminositasnya si planet. Maka 4pi dikalikan radius planet kuadrat dikalikan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan temperatur planet pangkat 4 akan sama dengan 1 minus bon albedo dikalikan luminositas matahari tadi langsung aja ya, 4pi kali L matahari kuadrat dikali tetapan Stefan Boltzmann kali temperatur matahari pangkat 4 dibagi dengan 4pi kalikan D kuadrat. D ini adalah jarak dari matahari dikalikan pi kali L planet kuadrat.
Oke, main coret-coretan. Pi kali L planet kuadrat bisa dicoret sama dengan yang ini. Baru di sini 4pi di sini bisa kecoret. Tetapan Simon Boltzmann di sini bisa kecoret. Maka nanti jadinya 4 kalikan temperatur planet pangkat 4 sama dengan 1 minus Bohr albedo dikalikan ini bisa tak masukin sendiri, jadi kayak gini kuadrat dikalikan temperatur matahari pangkat 4. Oke, sebentar. 4pi, oke, benar. Sebentar saya ngecek ulang sedikit, harusnya benar. Maka ya udah sih, ini tinggal masukin doang sih. Jadi temperatur planet sama dengan angka pangkat 4 seperempat sebenarnya 1 sih. Ya udah deh. Angka, waduh, sebentar, sorry, mohon maaf. Agak ngeblank. Maklum udah lumayan siang, jadi udah lumayan ngeblank. Temperatur matahari pangkat 4 tadi di sini, ya udah langsung masukin aja. 1 minus Bohr albedo pangkat seperempat dikalikan kayak gini pangkat setengah dikalikan temperatur matahari. Udah gini, sesuai kan sama yang ini. Nah, tetapi di sini saya tidak ada memasukkan efek ini ya. Ini efek rumah kaca ya. Ini akibat efek rumah kaca nih. Saya tidak ada memasukkan yang ini. Jika saya tidak ada masukin yang ini, rumusnya sama kan sudah. Nih, ini dia sudah rumusnya. Bentar. Wait. Oh iya, lupa. Ada 4 ya, kelupaan di sini. Ya udah di sini nanti tinggal dibagi 4 aja. 4 pangkat akar dari 4 udah. Tunggu. Oh iya, sorry, mohon maaf. Oke, benar sudah kok. Iya benar kok. Sorry, agak blank. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita masukin kan tadi udah diketahui tuh Bohr albedo planet sekitar 0,25 jika kalau saya nggak ingat. Radius matahari masukin sekitar 6,96 kali 10 pangkat 8. Temperatur matahari saya masukin nilainya sekitar 5800 Kelvin. Lalu D-nya tadi diketahuinya 1,5 nggak sih? Sebentar. Tadi diketahui di soal berapa sih Bohr albedonya? Jaraknya 1,5 SA. Saya masukin dalam meter 1,5 kalikan 1,496 kali 10 pangkat 11. Nanti dimasukin semua. Kemarin itu saya hitung dapatnya 300,6 Kelvin. Ini tanpa efek rumah kaca. Dan tanpa pemanasan internal planet. Dapatnya sekitar 300,6. Karena di sini nggak diketahui berapa efek pemanasan rumah kacanya, berarti ya udah kita asumsi saja tanpa ada pemanasan efek rumah kaca. Jawabannya. Oke, itu dia untuk nomor 2 kita. Sekarang kita coba lihat ke nomor 3 kita. Sebentar, nomor 3 nya sudah saya upload nggak ya? Oh ya, belum. Sebentar, saya cari ruang kosong dulu biar enak. Nah, ini dia nomor 3 ya, sebentar. Wow. Kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Which value of light ascension would be best for viewing by an observer at a latitude of 40 degree in January? Nah, jujur aja ketika saya baca soal ini saya lumayan bingung ya aslinya. Nah, jadi akhirnya saya tuh konsultasi dengan beberapa kakak kelas Toasti, dan saya di sini ada beberapa kakak Toasti yang bilang kasih aja saran kalau misalkan kan contoh saya gambar dulu asbor ini. Aduh, gambar asbor yang sangat jelek ya. Sebentar, saya coba gambar asbor yang lebih bagus. Ya udah deh, kita terima saja ya. Nah, kita gambar di sini, ini titik pusatnya. Aduh, udah deh. Gambarku memang jelek, guys. Di sini KLU dan di sini adalah KLS.
Dan di sini pasti yang tegak lurus adalah Eki-nya. Eki. Nah, kakak kelasku ada yang nyaranin, kalau misalkan kenapa nggak digambar gini aja. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, LA-nya kan yang ditanya LA paling bagus di Januari, LA paling bagusnya si bintang ini berapa. Nah, ada yang nyaranin kalau misalkan itu maksudnya sekarang kita kan yang bingung ini would be best. Nah, best di sini kriterianya apa gitu, itu yang sempat kami bingungin. Nah, ada yang bilang, kakak saya ada yang nyaranin, oh ya udah enggak apa-apa, kita kasih aja kriterianya ketika dia di atas horizon atau yang minimal bisa diamati. Nah, tapi kalau misalkan andai kata cuma di atas horizon atau minimal bisa diamati, kalau misalkan ada bintang yang termasuk sirkumpolar atas atau yang tidak pernah terbit dan tidak pernah terbenam, lah kalau misalkan dia tidak pernah terbenam, bukannya dia di atas terus, berarti semua LA masuk dong. Nah, itu makanya kalau misalkan sebenarnya ini ya, untuk what is the value of light ascension would be best for viewing by an observer at a latitude of 40 degree in January, sebenarnya menurut saya soal ini kurang deklinasinya, tergantung nilai deklinasinya. Jadi nilai deklinasi ini akan mempengaruhi berapa LA paling bagus untuk diamati, tergantung jika konsep apa yang maksud kalian would be best. Jadi contoh, nanti kalau misalkan ada soal kayak gini muncul, kalian harus pakai, ini kalian harus jago-jago ngasumsi sih. Jadi contoh nanti kalian tulis asumsi yang would be best, asumsi kondisi terbaik yaitu bintang berada di atas horizon, atau mungkin asumsi bintang ketika transit adalah best for viewing atau kondisi paling bagus. Ini sebenarnya bisa banyak sih asumsinya, dan saya masih belum menemukan satu jawaban yang termasuk pasti atau yang termasuk 100% benar. Jadi soal ini saya akan kasih tanda tanya terlebih dahulu gitu. Karena satu, tidak ada nilai deklinasi. Kedua, terlalu banyak, terlalu luas asumsinya. Terlalu luas. Jadi menurut saya ini soal saya akan coba pikirkan terlebih dahulu, siapa tahu dapat cara yang baru atau dapat jawaban atau dapat saran-saran dari kakak-kakak Toastia maupun teman-teman yang lain. Nanti mungkin kalau misalkan sudah dapat jawaban yang pasti, nanti saya akan kasih jawabannya yang pasti. Oke, sekarang sebenarnya cuma itu sih apa soal-soal dari teman-teman kita. Nah, cuma sekarang nih saya akan tambahkan beberapa soal dari saya sendiri. Nah, soal nomor 4. Saya kasih ini soal nggak susah-susah sih, gampang aja. Nah, jadi ada dua temanmu nih. Ini ada teman A, dan ini ada teman B. Nah, temanmu yang A suka sama si Newton. Temanmu yang B lebih senang sama si Einstein. Sorry, aku nggak bisa pronounce nama benar. Nah, jadi mereka ini debat apa yang terjadi pada bumi jika matahari ini tiba-tiba hilang. Nah, mereka setuju bahwa bumi nanti akan lepas dari pengaruh gravitasi matahari ketika matahari mendadak hilang. Tetapi mereka ini berspekulasinya menurut pandangan pandangan saintis kesayangan mereka. Si A ini menggambarkan ilustrasi bumi hilang menurut Newton, sedangkan si B menggambarkan bumi hilang menurut Einstein. Maka ketika mereka disuruh menggambar arah gerak bumi ketika matahari menghilang, mereka ternyata beda arah geraknya. Nah, jadi contoh ini adalah arah gerak A, dan di sini ada arah geraknya si B. Jadi ini arah gerak bumi menurut A ketika matahari menghilang, dan ini arah gerak bumi menurut B ketika matahari menghilang. Nah, ini sekarang pertanyaannya, berapakah nilai tetanya? Apa jelas ya? Asumsi saja jelas. Kalau misalkan tidak jelas, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita mau tahu apa bedanya Newton dan Einstein. Newton itu menganggap segala sesuatu itu serba terjadi. Jika matahari hilang, ya udah, pengaruh hilangnya gravitasi itu akan langsung terjadi. Jadi begitu matahari hilang, langsung bumi itu kehilangan gravitasi dengan matahari, akhirnya bumi itu langsung keluar dari orbitnya. Tetapi menurut si Einstein itu bilang, oh nggak bisa begitu, Bu. Nggak semudah itu, Ferguson. Karena Einstein menganggap bahwa kamu ini nggak bisa kehilangan gaya gravitasi sebelum kamu melihat mataharinya hilang. Masa gini, kamu tiba-tiba kehilangan gaya gravitasi, kamu tiba-tiba bumi keluar dari orbitnya, tapi pas kamu lihat di langit masih ada tuh mataharinya. Lah, mataharinya masih kelihatan, mataharinya masih nampak. Kok gravitasinya udah hilang mendadak? Karena seperti yang tak ngomong, ingat,
matahari sama bumi itu punya jarak. Tetapi jarak ini dan cahaya sendiri punya namanya kecepatan cahaya. Jadi ketika matahari hilang, masih ada cahaya matahari yang lagi travel ke bumi. Jadi bumi itu setelah matahari hilang, bumi itu nggak akan langsung sadar kalau matahari ini hilang. Butuh sekitar 8 menitan kalau saya nggak salah, 8-7 menitan baru bumi itu melihat oh matahari hilang. Nah, sementara dalam 7 menitan itu menurut Einstein, gravitasi nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena dia nganggap kita masih bisa lihat kok benda objeknya, kok tiba-tiba hilang. Nah, oleh karena itu, kita sekarang diminta menentukan berapa theta perbedaan antara arah gerak bumi menurut Newton dan menurut Einstein. Ya udah, jadi contoh, di sini saya ada kasih matahari dan di sini ada bumi. Ini jarak bumi matahari dan ini adalah arah orbitnya. Nah, menurut Newton, dia akan langsung hilang tepat di sini. Dia langsung bergerak ke arah sini begitu matahari menghilang. Sedangkan menurut Einstein, bumi itu akan tetap berputar ke sebesar beberapa derajat tertentu, baru di sini dia akan mulai hilang gaya gravitasinya. Nah, theta yang ini, nilai theta ini akan sama kalau misalkan karena ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Maka di antara dua ini menurut si A, ini B, ini A, ini B. Nilai theta ini akan sama dengan nilai theta-nya ini. Nah, nilai theta ini dapatnya dari mana? Bisa kita cari dengan omega dikalikan T. Nah, omega sendiri adalah sebentar. Ini kita bisa dapatnya dalam bentuk radian sama dalam bentuk derajat sih. Ya udah deh, kita dapat dalam bentuk ini 360 per periode bumi dikalikan T. Nah, T ini yang kita harus cari tahu berapa nilainya. Nah, kalau berarti kan perbedaan waktu antara dua ini adalah yang kan Newton langsung, sedangkan Einstein itu ketika matahari hilang baru gravitasi itu hilang. Maka Einstein itu merumuskan kalau misalkan kecepatan gravitasi ini sama dengan kecepatan cahaya, maka T-nya di sini kita bisa dapat dari jarak bumi ke matahari dibagi dengan kecepatan cahaya. 1,496 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 5. Nanti dapatnya itu sekitar 1,496 kali 10 pangkat 8. Nanti dapatnya sekitar 498,6 second. Ya udah. Berarti theta, perubahan tetanya adalah 360 dibagi waktu 1 tahun. Tahunnya harus diubah ke satuan second lagi. Sementara 1 tahun dikalikan 365 hari dibagi-kalikan 24 jam dikalikan 3600 second dikalikan sama 498,6. Udah. Nanti dapat tetanya dalam bentuk derajat. 60 dibagi 365 hari kalikan 24 kalikan 3600 dikalikan X. Nanti dapat derajat perubahannya itu sebenarnya nggak terlalu besar sih, sekitar 0,00569 derajat. Jadi itu menurut Newton dan menurut Einstein. Jadi nanti ketika mereka gambar arah geraknya, mereka akan mendapati bahwa ternyata arah gerak mereka berdua itu berbeda sekitar 0,00569 derajat. Itu dia untuk soal dari saya. Nah, karena kebetulan sudah setengah jam, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi kalau jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di komen ya jika saya ada salah. Mungkin saya salah hitung, atau mungkin saya salah rumus, atau mungkin saya kurang jelas. Mungkin bisa di komen dan bisa dikasih saran untuk perbaikan ke depannya supaya bisa lebih baik. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.